deep awareness of intention, deep awareness of I, intention, initial thinking tentang masalah, idealization, rangkaian instruksi, dan rangkaian instruksi. Nah, DI5 merupakan suatu kerangka berpikir pemecahan masalah yang mengedepankan kesadaran berpikir yang tersusun dengan 5 langkah inti. Yang pertama ada deep awareness of I atau yaitu langkah fondasi yang menjadikan pengingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, langkah ini menyusun pandangan mendalam untuk memahami akar penyebab masalah dengan cara yang tidak bias dan menjelaskan tujuan untuk mengetahui dan mengenali hubungan. Yang kedua, ada intention atau tujuan atau niat, yaitu kesadaran dalam pengambilan keputusan atau tujuan yang merujuk ke proses. Hal ini berasal dari hati yang berfungsi sebagai perangkat inti atau hardware yang menanamkan maksud ke dalam langkah-langkah berikutnya, ke dalam langkah-langkah berikutnya. Niat ini memastikan setiap langkah pemecahan masalah selaras dengan kehendak Sang Pencipta. Yang ketiga, ada initial thinking tentang masalah, yaitu melibatkan analisis mendalam untuk memahami masalah dan kebutuhan teknisnya. Yang keempat, ada idealization, yaitu menyusun solusi yang unik dan baru, kreatif, serta inovatif, sambil tetap berpikir realistis, praktis, dan sejalan dengan tujuan akhir. Yang kelima ada instruksi atau isi, yaitu menerapkan solusi atau rencana secara detail yang dan terperinci serta sistematis. Rangkaian berpikir ini melibatkan pengelolaan tujuan akhir dan mengintegrasikan sisi teknis dan kesadaran spiritual. Rangkaian berpikir ini berbeda dengan rangkaian berpikir tradisional di bagian intention dan lapisan fondasi dari kesadaran atau nafas. Oke, kita menuju ke bagian satu yaitu ke bagian satu dari pertanyaan yaitu kesadaran diri mendalam mengenai pneumatic brake. Ya, yang pertama ada kesadaran niat. Nah, proyek ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat keselamatan pada kendaraan bermotor, yaitu mobil, truk, kendaraan-kendaraan berat dan lain-lainnya. Nah, hal ini adalah sebagai bentuk kepedulian sesama pengguna jalan juga. Yang kedua ada kesadaran diri. Saya berperan sebagai pengembang solusi dengan memastikan desain ini bebas dari bias pribadi dan sangat amat mengedepankan kepentingan umum. Yang ketiga, yaitu ada pertimbangan etis. Nah, solusi ini dirancang untuk membantu pihak manufaktur dalam menjaga keselamatan dan keamanan jalan raya. Jadi, pihak manufaktur mobil juga bisa memastikan dengan cara memproduksi braking system pneumatik yang aman dan layak. Kemudian ada integrasi sisi IT atau cara cerdas ingat Tuhan, yaitu dalam memproses pengembangan sistem ini, setiap langkah dilakukan sambil mengingat Tuhan, dan memastikan solusi yang terintegrasi dan mempermudah sesama. Kemudian ada refleksi kritis. Selanjutnya ada refleksi kritis yang nomor 5 yaitu sistem pneumatik ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, namun juga meningkatkan kenyamanan berkendara yang lebih halus. Dan selain itu berbeda dengan rem konvensional, rem pneumatik ini merupakan rem yang ramah lingkungan. Selanjutnya yang keenam ada kelanjutan kesadaran, yaitu analisis dilakukan secara detail, terperinci, dan berkelanjutan untuk memastikan semua komponen bekerja dengan maksimal. Yang bagian dua ada intention atau niat, yaitu nomor 7 kejelasan niat. Nah, jadi niat dari proyek ini adalah untuk memprioritaskan dan menganalisis sistem pneumatik pada sistem pengereman kendaraan guna meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keamanan berkendara. Nah, nomor 8 yaitu penjelasan tujuan, yaitu tujuan ini selaras atau penyelarasan tujuan yaitu tujuan ini selaras dengan prinsip kemanusiaan, keamanan dan kendaraan yang ramah lingkungan.
Yang kesembilan ada relevansi niat, yaitu subjek ini sangat relevan dengan kebutuhan dunia nyata. Dilihat dari banyaknya pengguna kendaraan bermotor pada saat ini. Nah, kita ini untuk mencegah mencegah kerusakan dan kesalahan yang tidak seharusnya terjadi gitu. Yang ke-10 ada sustainable focus atau fokus keberlanjutan, yaitu sistem pneumatik dirancang dengan bahan yang tahan lama dan mudah untuk di maintenance serta memiliki tingkat reliability yang tinggi. Nomor 11, fokus pada kualitas. Pada sistem pneumatik ini memiliki kualitas bahan yang dipakai pada sistem pneumatik ini memiliki kualitas yang sangat tinggi dan tahan karat, presisi, serta minim potensi kegagalan. Nomor yang bagian 3 ya, selanjutnya kita beralih ke bagian 3 yaitu pemahaman awal tentang masalah. Nomor 12 yaitu pemahaman masalah. Nah, braking system yang konvensional itu cenderung terdapat banyak kegagalan seperti tidak anti pada korosi dan tidak tahan lama. Kemudian ada yang nomor 13 yaitu kesadaran stakeholder, yaitu stakeholder yang kita incar yaitu yang terpengaruh adalah pengguna jalan, pejalan kaki, pengatur jalan, dan orang-orang yang berkepentingan di jalan raya. Nomor 14 yaitu ada analisis kontekstual. Nah, ini nih sebagai kebutuhan keamanan dan kenyamanan dalam berkendara. Nomor 15, analisis akar penyebab atau root cause failure atau root cause analysis, yaitu sistem pengereman yang tidak andal. Jadi sistem pengereman konvensional atau braking system konvensional itu tidak terlalu andal, tidak reliable untuk digunakan pada saat ini karena mengingat banyak juga kegagalan kayak remblong ataupun tidak tahan terhadap erosinya ya yang menyebabkan kegagalan. Kemudian ada relevansi analisis yaitu analisis keamanan, kenyamanan, keselamatan dan analisis lingkungan juga. Nomor 17 ada penggunaan dan data bukti. Penggunaan data dan bukti. Sorry. Jadi yang kita gunakan, data yang kita gunakan yaitu adalah kekerasan setiap material, data tentang setiap jenis kendaraan, dan eh, besar gesekan terhadap cakram dan penyengramnya. Yang keempat ada idealisasi atau idealization, yaitu di nomor 18 ada kejelasan asumsi, yaitu ada pneumatic brake ini dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan juga pada saat berkendara. Nomor 19 ada kreativitas dan inovasi. Nah, pada kreativitas dan inovasi ini saya berniat untuk menggabungkan si pneumatic brake system dengan ABS atau anti-lock braking system. Sehingga selain menambah keamanannya, saya juga berniat untuk menambah kenyamanannya. Pada nomor 20 yaitu ada kejelasan fisik. Nah, dalam kejelasan fisik ini pneumatik itu menggunakan tekanan fluida, lebih tepatnya tekanan udara atau gas untuk menekan cakram rem. Nomor 21 yaitu kesesuaian dengan niat. Nah, fungsi pneumatik pada proyek ini sesuai dengan niat awal yaitu meningkatkan keamanan di jalan, keamanan dan kenyamanan di jalan. Nomor 22 yaitu ada skalabilitas dan adaptabilitas. Nah, sistem ini dapat diadaptasikan ke beberapa jenis kendaraan, yaitu kendaraan bermotor, kendaraan mobil, kendaraan truk, dan kendaraan berat lainnya. Kemudian ada kesederhanaan dan elegansi, yaitu. Nah, pneumatik sistem ini merupakan prinsip yang sangat sederhana, namun dapat berguna dengan efektif pada pengereman. Makanya saya aplikasikan pada pengereman ini jadi pneumatic braking system. Nomor 5 ada instruksi atau pelaksanaan. Bagian 5 instruksi atau pelaksanaan
ada di nomor 24 yaitu kejelasan langkah. Nah, langkah-langkah yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek ini yaitu yang pertama ada satu analisis kebutuhan pengguna. Jadi kebutuhan pengguna kita analisis, kita survei. Nomor dua ada perancangan sistem pneumatik. Jadi kita merancang baik itu menggunakan AutoCAD, Inventor, atau lain-lain. Yang ketiga ada simulasi performa pneumatik. Jadi bisa dilihat dari kekuatan cengkramannya, bisa dilihat dari kekerasan materialnya, tahan ketahanan ketahanan materialnya. Yang keempat ada pembuatan prototypes setelah perancangan sistem pneumatik, terus juga simulasi performa pneumatiknya berhasil. Nah, kita lanjut ke pembuatan prototype. Kemudian kita tes lagi, sehingga yang kelima ada evaluasi. Nah, evaluasi ini untuk mencegah kegagalan pada saat disebarluaskan produknya. Nah, selanjutnya ada kelengkapan. Nomor 25 ada kelengkapan. Jadi proses proses kelengkapan ini meliputi analisis masalah, perhitungan teknis pneumatik, pembuatan prototipe, dan uji coba fungsionalitas dan keamanannya. Nomor 26 yaitu interpretasi fisik. Nah, sistem pneumatik ini bekerja dengan memanfaatkan prinsip tekanan udara atau gas untuk memberikan cengkraman yang tepat pada cangkram rem. Nomor 27 yaitu meminimalisasi kesalahan. Ya, ini melaksanakan pengujian berulang-ulang terhadap seluruh komponen sistem pneumatik dan melakukan simulasi kegagalan pada setiap komponen juga. Kemudian ada nomor 28 ada verifikasi dan validasi. Nah, validasi dan verifikasi ini dilakukan dengan cara menghitung efisiensi dan keefektifan sistem ini bekerja. Jadi, sistem ini harus bekerja seefisien mungkin dan seefektif mungkin untuk keamanan dan kenyamanan pengguna juga. Kemudian nomor 29 ada pendekatan iteratif, yaitu evaluasi pada proyek ini untuk untuk memastikan sistem bekerja lebih baik dan mencegah kegagalan sebelum disebarluaskan. Jadi evaluasinya itu nanti tidak sekedar satu kali, dua kali, cuma berkelanjutan juga. Nomor 30 yaitu integrasi keberlanjutan. Itu sistem pneumatik ini menggunakan material yang berkualitas, eh, tahan lama, tidak merusak alam atau ramah lingkungan, dan hemat energi untuk menjaga sustainability dan reliability dalam jangka panjang. Nomor 31 yaitu ada efektivitas komunikasi. Jadi kita juga akan membuat buku panduan dengan jelas tetapi singkat dan akan dilengkapi juga dengan visualisasi gambar sehingga dapat mempermudah penggunanya. Nomor 32 ini yang paling penting yaitu kesesuaian dengan kerangka DI5. Nah, kita tahu pada kerangka DI5 itu terdapat 5 langkah. Pada DI5 framework terdapat 5 langkah yaitu deep awareness. Pada proyek ini memahami konsep dan masalah secara keseluruhan. Kemudian juga mempertimbangkan aspek teknis dan spiritual. Yang kedua ada intention, yaitu penentuan tujuan yang jelas dan selaras dengan dengan nilai luhur dari dan berfokus pada manfaat nyata. Ketiga ada initial thinking, yaitu dengan menggunakan pendekatan yang logis dan sistematis. Kemudian akar masalah dapat dipahami secara keseluruhan. Yang keempat ada idealization, yaitu mengembangkan solusi yang inovatif, praktis, kreatif, dan berkelanjutan, sehingga dapat diterapkan secara efektif. Kemudian ada yang kelima, ada instruction atau pelaksanaan, yaitu merancang langkah-langkah pelaksanaan yang sistematis, transparan, teruji, dan terdokumentasi secara lengkap. Yang ke-33, ya, nomor 33 ada kualitas dokumentasi. Nah, jadi dokumentasi ini akan mencakup desain sistem, representasi teknis dalam bentuk gambar, hasil analisis performa,